Oke, soal yang berikutnya yang akan kita bahas nih. Ini kelihatannya masalah reaksi kesetimbangan. Nih kalau kita loncat sedikit ke pertanyaannya ya. Kita diminta menentukan reaksi kesetimbangan yang terjadi. Nah, dari pembacaan grafik ini nih, ini kita mesti bisa baca grafiknya. Nah, ini ada reaksi ya dari grafik ini. Ini pembacaan reaksi yang melibatkan tiga zat, yaitu zat A, B, dan C. Di mana zat A mula-mula, nah posisinya di sini. Ini angka-angka yang di sini, angka-angka untuk konsentrasi ya. Sedangkan di bawah ini untuk waktu reaksinya. Nah, kalau kita perhatikan untuk yang zat A, dia awalnya konsentrasinya di titik ini nih. Ini 0,7 ya, antara 0,6 dan 0,8. Nah, kemudian konsentrasinya selama reaksi berlangsung dia turun. Turunnya sampai di posisi titik ini nih. Ini kalau kita tarik ke kiri ke angka 0,4. Ini bisa dikatakan kondisi setimbang dari zat A-nya. Nah, kemudian yang B awalnya dia 0,4. Ya, 0,4 molar. Kemudian selama reaksi berlangsung konsentrasinya turunnya sampai 0,3 ya. Di posisi ini kalian bisa lihat kalau kita tarik ke kiri ke angka 0,3. Ya, antara 0,2 dan 0,4 ini 0,3. Sedangkan yang C kebalikannya, justru di sini naik dari konsentrasi mula-mulanya 0, dia naik sampai di 0,2. Nah, ini reaksinya, pembacaan grafiknya seperti ini. Nah, pada temperatur tertentu terjadi reaksi kesetimbangan antara A, B, dan C. Nah, kemudian data perubahan konsentrasi terhadap waktu reaksi diberikan pada, ya ini, diagram tadi ya. Reaksi kesetimbangan yang terjadi itu nanti kita akan coba analisa ya dari pembacaan grafik ini. Jelas ini kalau kita lihat ya, ada dua zat yang konsentrasinya turun, yaitu zat A dan zat B, jelas ya. Sedangkan yang C dia konsentrasinya naik. Nah, untuk zat yang konsentrasinya turun, dipastikan zat itu adalah reaktan atau pereaksi. Berarti di sini pereaksinya adalah zat A dan zat B. Sehingga nanti di reaksi kesetimbangannya kita bisa tuliskan pereaksinya A tambah B. Nah, ini terjadi reaksi bolak-balik. Produknya itu adalah zat yang konsentrasinya naik, yaitu si C ini kan. Dia naik kan, dari 0 naik jadi 0,2. Ini C dipastikan sebagai produknya. Nah, ini reaksi kesetimbangan yang terjadi. Nah, cuman sekarang kita harus menentukan koefisien-koefisien ya, angka-angka di depan masing-masing si zat ini. Ini harus kita tentukan, nantinya kita bisa menggunakan analisa awal, kemudian yang bereaksi, dan kondisi akhirnya kita sebut sebagai kondisi setimbang. Oke, untuk yang zat A dan zat B dulu, awalnya yang zat A 0,7 ya. Nah, ini yang zat A mula-mula di posisi ini. 0,7 kita tuliskan ya, 0,7 molar nanti ya. Kemudian zat B-nya yang 0,4 kan ini kondisi awalnya untuk zat B. Nah, ini kita tuliskan di sini 0,4. Sedangkan yang zat C awalnya dia 0, belum ada ya, belum ada konsentrasinya di sini masih 0. Nah, kemudian ini yang di posisi ini kondisi setimbang. Ya, untuk zat A kondisi setimbangnya itu di angka 0,4 ya. Jadi nanti zat A kondisi setimbang isi di sini ya, 0,4 molar. Sedangkan zat B-nya, nah ini di posisi ini nih kondisi setimbang itu kalau kita tarik ke kiri itu ke angka 0,3. Antara 0,2 dan 0,4 ini dipastikan 0,3. Nah, ini kondisi setimbang dari zat B nanti kita isikan di sini angkanya 0,3 ya. Sedangkan zat C kondisi setimbangnya nah yang ini nih. Ini kalau kita tarik ke kiri ke angka 0,2 ya kita tuliskan. Nah, ini kondisi setimbang untuk zat C adalah 0,2 ya kita isikannya di bagian sini. Ini bagian kondisi setimbang. Nah, sehingga zat A yang bereaksi gampang dong. Awal 0,7, akhir 0,4, berarti bereaksinya di sini 0,3 ya. Ini dikurangin. Ya, 0,7 dikurangi 0,3 ya tepat 0,4. Sedangkan zat B yang bereaksi ya 0,4 dikurangi 0,1 ya ini. Dikurangi 0,1 supaya 0,3. Jadi zat B yang bereaksi ini 0,1. Sedangkan zat C ini produk ya yang terbentuk di sini ini pasti ditambahnya 0,2. Supaya 0 ditambah 0,2 ya ini 0,2.
Nah ini kondisi awal reaksi dan setimbang ya dari reaksi A tambah B produknya C. Nah, nanti dari sini kita bisa menentukan apa yang namanya koefisien. Ini kan kita harus menentukan koefisien dari masing-masing zat A, B, dan C. Nah, itu dilihatnya dari angka-angka ini nih. Pada bagian yang bereaksi ini nih. Nah, 0,3, 0,1, 0,2. Nah, nanti ini ya konsentrasi zat yang bereaksi itu nantinya sebanding dengan koefisien di sini. Ya, jadi di sini perbandingan antara A, B, dan C-nya dia 0,3 ya. Banding 0,1 banding 0,2. Ini kalau masing-masing angkanya kita kali 10, perbandingannya menjadi 3 banding 1 banding 2. Nah, angka 3 ini buat koefisien yang A, kita tuliskan di sini. Angka 1-nya buat yang B, nggak usah kita tuliskan kalau koefisien 1. Yang C-nya angka 2 ini nih. Nah, ini kita taruh di sini. Ini buat koefisien C ya, yang angka 2. Nah, inilah reaksi kesetimbangannya. 3A tambah B, produknya 2C. Pilihan ada ini yang C. Bisa ya dipahami ini cara pembacaan grafik untuk masalah reaksi kesetimbangan. Oke.